Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita untuk terus menuntut ilmu, dan salah satu ilmu yang mulia yang berkaitan dengan Al-Qur'an yaitu ilmu tajwid. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah di sini agak sedikit hujan, ya, eee, tapi belum terlalu deras ya, sehingga insyaallah masih bisa normal saja suaranya, kecuali nanti kalau, apa namanya, hujannya deras ya. Baik, eee, ada yang ingin menyetorkan hafalan untuk Tuhfatul Atfal barangkali? Bu Murni atau Bu Nadia mau nyetor nggak, Bu? Belum, Ustadz. Masih belum dulu ya? Baik, mungkin nanti di kesempatan yang lain aja ya. Baik. Yang lain, eee, belum ada juga sepertinya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang ke-11 ini ya, berkaitan dengan ahkamul mim as-sakinah. Ahkamul mim as-sakinah. Silakan Bu, dibuka. Ya. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah berkata, ahkamul mim as-sakinah. Hukum-hukum mim sukun. Hukum-hukum mim sukun. Baik, jadi di sini Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah menyinggung bahasan selanjutnya setelah membahas tentang nun sakinah, kemudian juga nun dan mim yang bertasydid, yaitu pembahasan tentang mim sakinah. Pembahasan khusus terkait dengan hukum-hukum yang ada berhubungan dengan mim sakinah atau mim sukun. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang berikutnya, Bu, silakan. Ya, masih belum dibuka. Baik, sambil dibacakan. Wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidzil hija. Wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidzil hija. Dan huruf mim intaskun, ya, ketika sukun, taji qoblal hija, yang datang atau yang muncul ya sebelum huruf hijaiyah, la alifin layyinatin, ya, tidak termasuk pada alif layyinah, tidak termasuk alif layyinah. Lidzil hija, bagi orang-orang yang cerdas ya. Ya, di situ diartikan orang-orang yang cerdas ya. Baik. Jadi pembahasan saat ini ya, atau pembahasan kita kali ini ya, mim sakinah yang posisinya berada sebelum huruf hijaiyah selain alif layyinah. Kenapa kok alif layyinah disinggung di sini dan tidak termasuk yang akan kita bahas? Karena alif layyinah itu yang biasa kita kenal dengan alif maddiyah ya. Alif maddiyah, alif layyinah. Alif itu senantiasa sukun ya. Alif senantiasa sukun. Kalau yang berharokat biasa di kata orang itu apa namanya, alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, itu hakikatnya adalah hamzah.
Sementara kalau alif yang asli sejatinya adalah yang alif maddiyah, ya. Jadi dia kondisinya selalu sukun. Semua huruf mad itu sukun. Ya, alif walaupun tidak dikatakan sukun, ya, dia tetap aslinya memang sukun, tidak berubah. Sementara kalau waw, nah waw maddiyah ya sukun juga, ya. Namun nanti ada rinciannya insyaallah pada pembahasan tentang mad, ya. Kemudian ya sukun pun sama, ya. Sehingga semua huruf mad kita katakan sukun. Maka termasuk alif. Alif tidak mungkin menerima harokat, ya. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadi dalam kitab beliau Al-Wafi Syarh Syatibiyah. Ya, jadi yamnaun al-harakah, ya. Jadi terhalang dari harokat, tidak mungkin menerima harokat alif itu. Ya, itu alif yang sejati, ya. Baik. Nah, sehingga tidak mungkin bertemu mim sukun dengan alif. Ya, tidak mungkin bertemu mim sukun kemudian dengan alif karena alif juga sukun, dua-duanya sukun. Sementara dalam riwayat Hafs, ya, kita tidak akan menemukan dua sukun itu bertemu kecuali nanti ada perlakuan khusus. Nah, ini pembahasan tingkat lanjut, ya. Nanti biasanya di Muqaddimah Jazariyah terkait dengan pertemuan dua sukun. Ya, bagaimana memperlakukan dua sukun itu, solusinya ketika bertemu dua sukun. Karena berat bagi orang Arab untuk mengucapkan dua sukun di tengah, ya. Kecuali di riwayat atau di qiraat yang lain itu masih memungkinkan dengan dua sukun, ya, tapi itu pun tidak terlalu banyak, hanya di beberapa tempat saja, ya. Maka ketika di riwayat Hafs tidak ada pertemuan dua sukun, maka ini pun tidak akan diberlakukan mim sukun bertemu dengan alif, ya. Tapi kalau mim sukun dengan huruf yang lain masih bisa kita hukumi dengan salah satu di antara hukum-hukum yang akan kita jelaskan pada ahkamul mim sakinah, ya. Baik. Kita lanjut. Ya, silakan Bu dibuka lagi. Ahkamuha salah satun limam dhabat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ya. Sesuai dengan pendapat yang terkuat yang dipilih, yang diakui oleh para ulama tajwid, ya, para ulama ahli tajwid dan qiraat, ya, bahwa mim sukun salasah, ada tiga. Ya, ada tiga. Apa yang pertama? Yaitu ikhfa. Ya, ikhfa. Kemudian yang keduanya apa? Idgham. Ya, kemudian yang ketiganya izhar. Ya, jadi ini yang diakui, ya. Artinya dirajihkan oleh para ulama tajwid dan qiraat, ya, bahwa hukumnya hanya ada tiga, yaitu ikhfa, idgham, dan juga izhar. Ya, apakah ada pendapat yang lain? Ya, silakan nanti bisa dicek, ya, di antaranya kalau yang membahas cukup luas, ya, pendapat ulama mutaqaddimin biasanya ada di kitab Ar-Ri'ayah misalkan, ya. Karya Maki Al-Qaisi, Al-Imam Maki Al-Qaisi, dan mungkin kitab-kitab yang lain dari kalangan mutaqaddimin. Tapi kalau yang mutaakhirin yang era Al-Imam Ibnul Jazari ke sini, itu yang sekarang biasa kita pakai, ya. Jadi kita sebenarnya lebih banyak mengadopsi apa yang sudah tahqiq, ya, yang sudah dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Itu biasanya yang menjadi acuan standar kita saat ini, ya. Makanya muara ilmu tajwid dan qiraat tentu adalah kepada Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Baik teorinya, artinya secara diroyahnya gitu, ya. Kemudian riwayahnya juga ternyata kalau Quran pasti muaranya kepada Al-Imam Ibnul Jazari. Makanya semua sanad itu pasti ada nama Al-Imam Ibnul Jazari, dia salah satu rawinya. Itu sudah istilahnya sebuah kepastian, ya. Gitu. Karena dikatakan oleh para ulama, ya, sebagian bahwa kalau sanad Al-Qur'an kita itu tidak ada nama salah satu rawinya yang namanya adalah Al-Imam Ibnul Jazari, maka diragukan keabsahannya, ya. Nah, seperti itu. Sehingga semuanya pasti muaranya kepada Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Jadi tajwid, qiraat, ya,
Jadi di antara yang merojihkan adalah Al-Imam Ibnul Jazari dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain pada beliau dan setelah beliau. Ya, 3 hukum ini secara sederhananya, ikhfa, idgham, kemudian izhar. Nah, insya Allah kita akan membahas terkait dengan 3 hukum ini yang terdapat pada mim sukun. Ya, mim mati, gitu ya. Ya, kalau di Indonesia itu biasanya nyebutnya mim mati, ya. Karena dulu ketika anak pernah tanyakan kepada sebagian guru anak ya, bahwa kenapa kok mim mati, Pak Kiai, gitu kan. Ya kita sudah biasa dulu bilang kalau mim hidup ya itu yang harokat, mim hidup. Ya, atau huruf hidup ya yang berharokat. Hidup artinya memang bisa terdengar gitu. Sementara kalau sukun mati. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke istilah yang lebih pas ya mim sukun atau mim sakinah yang lebih pasnya ya. Ya, karena nanti berbeda nanti istilahnya. Kalau mati kan mati itu yamut ya. Jadi ada mim yamut itu ya, atau mim maut. Aneh lagi. Sementara di kitabnya mim sakinah ya. Maka kita gunakan istilah para ulama saja ya yang sudah jelas. Mim sakinah, nun sakinah. Oke, kita lanjut dengan bait yang berikutnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa selesai ya sampai 3 hukum ini. Dan insya Allah cukup mudah pembahasan tentang mim sakinah ini tidak terlalu banyak sebagaimana pembahasan sebelumnya. Karena dasar-dasarnya juga sudah kita bahas, sehingga mudah-mudahan nanti sampai menjelang pertemuan 20 kita sudah tuntas ya, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang sudah pertemuan ke-11 ya, nggak kerasa. Kalau sebulan 4 kali aja ya, berarti kita sudah berapa bulan ini? Ada 3 bulan ya. Ya, ada 3 bulan. Plus kemarin ada beberapa kali kita libur ya, berarti sudah cukup lama ya pembahasannya. Baik, karena seminggu sekali. Kalau dikejar tayang bisa cepat gitu ya. Tapi ada plus minusnya ya. Kalau plusnya kalau yang ini walaupun minusnya itu lama tapi plusnya bisa sambil murojaah, sambil menggali lebih jauh ya. Ya, sambil dicerna dulu, nanti bisa disimak lagi videonya ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Imam Al-Jamzuri rahimahullah berkata selanjutnya, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Nah, ini hukum yang pertama. Ya, hukum yang pertama adalah al-ikhfa 'indal ba'i ya. Eh, ketika ya bertemu dengan ba di situ. Mim sukun bertemu dengan ba. Wa sammihi syafwiyya dan kita namakan ya atau hukum tersebut dinamakan dengan syafwiyah ya di sisi para ulama ahli qiraat ya. Jadi untuk mengepaskan bait seperti itu. Nah, yang pertama yang disinggung oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala adalah ikhfa ya, ketika mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ini yang pertama kali dibahas. Jadi yang dibahas itu yang sedikit dulu karena mim sukun itu ya sebenarnya simple gitu ya. Ketika ikhfa satu huruf, ketika idgham satu huruf, nanti sisanya baru izhar syafawi. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah. Ya, ini dinamakan dengan ikhfa syafawi ya. Dinamakan dengan ikhfa syafawi. Baik. Kenapa ikhfa? Karena kita akan menyamarkan bunyi mimnya ya. Bunyi mim sukunnya. Nah, kemudian kenapa dinamakan syafawi? Karena mim khususnya ya, itu adalah makhrajnya di syafatan, syafawi ya, syafah. Jadi bibir itu ya. Nah, maka untuk membedakan dengan ikhfa hakiki yang sudah pernah kita bahas, maka di sini kita namakan sebagai ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Baik. Itu kenapa dinamakan dengan ikhfa syafawi. Baik. Sebenarnya kita sudah pernah menyinggung terkait dengan mim sukun ya yang bertemu dengan ba ya kalau sebelumnya ada di pembahasan iklab
ya kalau masih ingat ustadz semuanya, ikhfa semuanya. Di pembahasan iklab kita pernah menyinggung ya. Karena iklab itu nun sukun atau tanwin kita ubah menjadi bunyi mim sehingga yang bertemu dengan ba adalah mim ya. Nah, ada kemiripan di sini dengan ikhfa syafawi ya. Yang hasilnya yang pernah kita bahas ya di antara cara membacanya adalah ya sama seperti iklab ya. Baik, cara membacanya kalau iklab baca dengan furja ya sama di sini juga dengan furja. Yang pernah kita bahas ya. Kemudian kalau di iklab dengan intibaq syafatain dengan rapat ringan, maka ikhfa syafawi pun sama. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Nah, baik. Masing-masing punya argumen ya, baik dari sisi jalur unitasnya ataupun secara konsep atau teorinya masing-masing memiliki hujah gitu ya. Nah, yang Anda dapatkan itu adalah yang intibaqus syafatain ya, yaitu rapat ringan. Nah, makanya kalau Anda mengajarkan ke para peserta yang belajar ke Anda, ya Anda arahkan untuk intibaqus syafatain gitu ya. Karena hampir semuanya seperti itu. Walaupun dulu sempat belajar ya, mungkin sebelumnya pernah disinggung, sempat belajar juga yang furjah maksudnya, tapi eh, masih lebih mayoritas atau lebih dominan yang tadi dengan intibaqus syafatain ya seperti itu ya. Itu kalau dari sisi jalurnya. Kemudian kalau dari sisi teorinya ya karena ikhfa ya namanya ikhfa ya menyamarkan bunyi ya tidak selamanya harus selalu direnggangkan kan gitu. Ya tidak harus selamanya direnggangkan. Kemudian juga alasan berikutnya persiapan sudah masuk ke huruf berikutnya. Sehingga kalau terlalu berbeda ya itu tidak akan mengena ke makhrajnya. Makhraj mim di mana? Makhraj mim itu adalah syafatain ya, syafatan ya dengan rapat ya bibirnya. Nah gitu. Kemudian kita ringankan ya. Nah, bukan kita ringankan ya. Sehingga ikhfanya terpenuhi ya. Berbeda dengan ikhfa hakiki yang memang dia benturannya ada di dalam gitu ya. Nah, kalau itu berbeda. Kalau itu memang kita jauhkan ya. Tapi kalau ini karena masih ya di bagian luar jadi cukup mudah gitu untuk mengucapkan bagaimana caranya ikhfa. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi ikhfa. Termasuk definisi ikhfa kalau nggak salah kita sudah pernah bahas ya. Definisi secara bahasa artinya samar. Kemudian kalau secara istilah ya tergantung kalau di sini berarti sukun ya diganti mim sukun gitu ya. Mengucapkan mim sukun dan seterusnya gitu ya. Baik, itu berkaitan dengan ikhfa syafawi ya. Jadi, silahkan mau pilih caranya yang mana, mau furjah, mau intibak, yang penting kita memang sudah, bertalaki dan musyafahah kepada guru yang, mengamalkan cara tersebut. Artinya diamalkan memang dalam, ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan, disetorkan itu bacaannya. Maka kita mau ambil yang mana, yaitu yang, apa namanya, pernah kita dapatkan, maka kita ajarkan lagi ya. Dengan cara yang demikian. Ini pernah kita singgung, jadi nggak terlalu, banyak, apa namanya, pembahasan lah ya, hanya sekedar menguatkan saja tentang cara, furjah dan juga asyafatan ya. Jadi, eee, kalau di sini berarti ya ikhfa syafatan ya. Nah, hampir ada kemiripan tadi ya. Baik. Ya, mungkin menyinggung sedikit, terkait dengan kenapa juga ya, kita menggunakan yang asyafatan kalau dari sisi teori, karena, kalau kita katakan ikhfa itu adalah sifatun bainal izhari wal idgham. Ketika kita katakan izhar itu adalah, huruf pertama dibaca, huruf kedua juga dibaca, ya sehingga 2 huruf, ya sehingga 2 gerakan, ya.
Kemudian kalau idgham itu betul-betul masuk sudah ke huruf berikutnya. Jadi kita hanya mengucapkan satu kali gerakan saja gitu ya ketika idgham. Nah, gitu famai. Nah, fokusnya ke ya seperti itu ya. Tapi masih menyisakan sifat khaisum pada nun. Nah, seperti itu. Itu ikhfa ya, idgham ya. Idgham afan. Nah, ikhfa di antara izhar dan idgham ya. Jadi kalau izhar itu dua-duanya dibaca, ikhfa juga dua-duanya dibaca. Akan tetapi kalau ikhfa bedanya dengan izhar, ikhfa diucapkan dengan sekali saja, langsung gitu ya. Anfu, anfu langsung. Kalau kalau mim berarti di sini eee, contohnya kalau untuk ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi ya. Nah, ikhfa syafawi, misalkan apa nih contohnya biar biar langsung kena ke contohnya, ya. Baik. Ya'tasim billah. Nah, misalkan ya, ya'tasim billah. Nah, seperti itu. Jadi, mimnya memang masih kita ucapkan gitu. Mimnya masih kita ucapkan, tapi sudah dengan sekali gerakan seperti idgham gitu, ya. Ya'tasim bi. Nah, seperti itu. Sehingga kalau menggunakan yang furjah, karena agak renggang, ya sebetulnya mim makhrajnya mim ya agak lepas dia, atau tidak mengucapkan mim gitu, ya. Sehingga tidak terucap mimnya. Kalau mau dikatakan kemudian ke ba juga, ya ba juga dengan rapat gitu, ya sehingga agak ngambang sedikit lah gitu. Makanya kalau dia menggunakan furjah kemudian agak renggang sedikit, dia akan, muncul bunyi baru, gitu. Itu, kalau renggang kemudian lebih renggang lagi gitu ya, akan terdengar jelas ya. Contohnya, ya'tasim bi, ya'tasim bi. Agak agak berbeda dia karena agak renggang dikit pertama, kemudian juga dia tidak, tepat di mimnya kemudian ba-nya, seperti itu ya. Nah, kalau yang, syafatan itu relatif lebih aman karena masih berpegang di makhrajnya, ya'tasim bi. Nah, ketika mengucapkan ba juga lebih lebih mudah ya, karena memang masih satu satu makhraj ya. Ya, artinya makhraj di asy-syafatan ya, mim dan ba. Baik, itu kurang lebih, tapi ala kulli hal tadi dan sebagaimana sebelumnya pernah kita sebutkan, mau ikhfanya pakai, apa, iklabnya mau pakai furja silakan, mau intibak juga silakan, yang penting sesuai dengan apa yang didapat ketika dia talaki dan musyafahah. Sehingga kalau, ikhfa semuanya nanti mengajarkan kepada murid-muridnya, ya langsung ditetapkan, dijelaskan, kita pakainya ini, ya kalau bisa dengan alasannya, kenapa begini begini begini. Ya, seperti itu. Jadi supaya jelas. Baik, itu, kemudian kita tidak terlalu berpanjang lebar ya tentang ikhfa syafawi. Ya, mungkin langsung, supaya nanti ketika praktek, apa namanya, bisa meminimalisir beberapa lahan atau kekeliruan pada pengucapan, apa namanya, ikhfa syafawi ya. Baik, di antaranya lahannya ya yang bisa kita, simpulkan dan harus kita minimalisir, itu yang pertama tidak menyempurnakan gunnah ya. Jadi, apa namanya, terlalu cepat biasanya ini, ya penyakitnya terlalu cepat ya. Ya'tasim billahi mim ba'di, jadi terlalu cepat ya. Bukan terlalu cepat bacanya sih sebetulnya, nggak masalah baca cepat seperti hadroh. Cuman, ketika mengucapkan hukumnya jangan terburu-buru gitu. Nah, kemudian juga di sini durasinya untuk gunnahnya ya sebagaimana yang pernah kita kan ya, 2 harokat lebih sedikit ya, 2 harokat lebih sedikit. Mungkin untuk, di sebagian buku disebut dengan istilahnya idbilabih fasyamigun ya. Idgham bigunnah, iqlab ya.
idbilab labih ikhfa hakiki ikhfa syafawi ya. Mi idgham mimi, kemudian gunnah. Ada 6 ya. Nah, idbilabi idgham ya. Bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi, gunnah. Ada 6. Nah, ini yang memiliki durasi yang sama ya. Yang memiliki durasi yang sama atau panjang yang sama yaitu 2 harokat lebih sedikit. Sementara kalau itu yang pernah kita jelaskan tentang level-level gunnah maka dibaca biasa saja. Tidak perlu ada perbedaan ya. Baik, jadi tidak menyempurnakan gunnah, maka bacanya santai saja ya. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu aja ya. Wahum bi hum bi jadi agak rapat ya. Baik. Kalau terlalu renggang juga agak menimbulkan tadi kesalahannya, tapi kita tidak terlalu singgung. Kemudian yang kedua, lahan yang terjadi juga tadi sudah kita singgung ketika mengajarkan kembali ya. Tapi dia tidak meriwayatkan sebagaimana yang gurunya ajarkan gitu, ya. Atau ketika gurunya menggunakan furja misalkan dia menggunakannya intibak gitu ya. Nah, makanya tidak sesuai. Ini juga pernah kita singgung ya. Dan demikian juga sebalik ya. Kemudian yang ketiga, ya ini hampir mirip sih seperti klub, yaitu memberikan celah yang terlalu lebar bagi pembaca ya. Ya, membaca dengan cara furjah tentunya ya. Yang membaca dengan cara furjah terlalu renggang. Nah, ini juga termasuk kekeliruan. Humbi, ya itu enggak kena ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang terakhir secara global saja ini ya lahan-lahan yang kita sebutkan. Kalau rinciannya tentu saat talaki dan musyafah ya. Terkait rinciannya seperti itu. Baik. Kemudian tadi ya lahan yang keempat merapatkan bibir terlalu rapat sampai menekan kuat ya bagi yang mempergunakan istilah intibak usyafatan. Jadi dirapatkan saja gitu ya. Rapat tapi ringan ya. Seperti itu terkait dengan ikhfa syafawi, kita tidak terlalu berpanjang lebar ya, insyaallah. Jadi poin-poinnya langsung tadi sudah disebutkan. Ya, baik. Kayaknya pertanyaan enaknya nanti di akhir saja ya mungkin ya, kalau yang ada yang ingin bertanya silakan ditulis saja dulu ya. Baik, kita lanjutkan nih, Bu. Yang berikutnya Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah berkata, "Wasani idghamun bimithliha ata." Ya. Wasami idghaman saghiran ya fata. Wasani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Ya. Wasani dan hukum yang kedua idghamun ya diidghamkan bimithliha ata ya yang telah datang ya. Nah, bimithliha ata yang semisal. Ya. Baik. Nah, kemudian wasami idghaman saghiran ya fata dan sebutlah ya nama hukum tersebut dengan idgham shagir. Ya, dengan idgham shagir. Jadi kalau Al-Imam Al-Jamzuri menyebut mim sukun bertemu dengan mim itu namanya idgham shagir atau idgham mutamatsilin shagir. Nah, jadi seperti itu. Maka di sini disebutnya idgham shagiran. Ya fata wahai pemuda. Baik. Di sini yang berikutnya mim sukun bertemu dengan satu huruf lagi sebagaimana tadi mim sukun bertemu dengan ba, ya, mim sukun bertemu dengan mim. Ya, ini mutamatsilan ya. Masih satu makhraj satu sifat. Ya. Baik. Sehingga dikatakan idgham mutamatsilan. Ya, idgham mutamatsilan. Ya, kemudian disebut sogir, ya sogir. Walaupun sebetulnya istilah sogir itu sendiri nanti ada di ilmu qiraat gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, itu ya nanti pembahasannya lebih lebih rinci di berikutnya ya. Baik.
terkait dengan idgham shogir. Insya Allah nanti juga akan kita singgung juga terkait dengan idgham shogir ya. Walaupun sebenarnya sudah pernah juga kita singgung tentang idgham shogir. Intinya shogir itu ya huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Ya. Maka itu shogir. Ya. Baik. Nah di sini mimnya diidghamkan, ya mim sukunnya diidghamkan ke dalam mim berikutnya. Ya. Sehingga pengucapannya, ya ini juga pernah kita singgung berkaitan dengan maratibul gunnah, ya bahwa ketika mim sukun bertemu dengan mim, kita leburkan dan kita masukkan pengucapannya hanya sekali saja, ya. Nah, di situ terjadi idgham kamil sempurna, gitu ya. Nah, terjadi idgham kamil. Kemudian juga terjadi kemiripan dengan nun mim yang bertasydid. Ya. Sehingga kalau dikatakan di sini ya satu level ya, mim tasydid dengan idgham mimi. Ya. Nah, ini sudah pernah kita singgung ya. Baik. Kemudian yang berikutnya kenapa kok dinamakan idgham mimi? Apakah hanya itu saja yang disebutkan? Baik, ternyata nama-namanya ada banyak ya. Ya, yang nggak banyak-banyak banget ya, tidak terlalu banyak gitu. Tapi ternyata namanya bukan hanya satu ya. Baik, yang populer dulu namanya idgham mimi ya. Kenapa dikatakan idgham mimi? Karena mim bertemu dengan mim. Jadi mim, mi, mim gitu ya. Nah, disingkat mimi ya. Idgham mimi. Ya, idgham mimi. Ya, terambil dari huruf mimnya itu, mimi. Ya. Kemudian ditambahin ya. Nah, ya. Baik, ya. Ya, kalau yang lain juga sebenarnya bisa sih diistilahkan, cuma yang lebih populer adalah mim ya. Kalau nama yang lain misalkan fakulna nadrib bi'asakal. Nah, itu kan ba, sukun bertemu dengan ba, ya. Namanya bagaimana? Ya, atau istilahnya penyebutannya, ya, apakah idgham bibi? Tentu bukan ya. Kalau di sini idgham mimi karena emang mim, nah gitu. Ya tinggal ditambahi iya menjadi mi, gitu ya. Sementara kalau tadi fakul nadrib bi'asakal, ya. Nah, di situ namanya apa? Namanya adalah ya namanya huruf ba kan, baun. Ya, maka idgham ba'i. Nah, seperti itu. Ya, cuman kurang populer ya idgham ba'i. Tapi kalau idgham mimi lebih populer ya. Nah, banyak disebutkan dalam beberapa kitab ya, dalam beberapa buku memang dengan idgham mimi seperti itu ya. Baik, kemudian nama yang lain adalah idgham shogir. Tadi yang pertama idgham mimi ya. Nah, ini diantaranya disebut dalam kitab Ghaidul Murid fil Tajwid ya, idgham mimi. Di Indonesia juga populernya idgham mimi ya. Kemudian yang kedua tadi, nama yang kedua adalah idgham shogir. Ya, idgham shogir. Wasami ya. Tadi kan Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala ya menyebut wasammi idghaman shaghiran ya fata. Namakanlah dengan idgham shagir. Baik. Nama yang kedua adalah idgham shagir. Kemudian ada nggak nama yang lain dari idgham mimi ini? Ya, ada beberapa nama yang lain ya. Contohnya yaitu idgham mislan shagir. Ya. Idgham mislan shagir ya. Kemudian idgham shagir itu sendiri. Kemudian yang berikutnya disebut juga dengan idgham syafawi. Ya, idgham syafawi yang diantara yang menyebut ini ya di beberapa kitab istilah ya mustalahat ya. Nah, idgham syafawi ya. Dan berikutnya yang keempat sudah ya nggak ada lagi sudah 4 gitu. Baik. Jadi ada idgham shagir, idgham mimi, idgham mutamatsilan, kemudian idgham syafawi. Wah, namanya ada berapa itu? Ada 4 ya nama dari hukum mim ya. Tapi kalau yang lebih relevan nanti kan disebut juga dengan misalkan izhar nanti izhar syafawi. Nah, seperti itu ya.
Ya, maka di sini yang lebih pas, ini sekedar pendapat saja, yang lebih pas maka disesuaikan gitu dengan nama yang sudah ada, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Nah, gitu. Berarti di sini apa yang lebih pas? Idgham syafawi. Nah, namanya idgham syafawi. Ya, biasa kalau kalau sedang talaki ya itu tadi juga ya, nyebutnya ini ya, idgham syafawi. Ya, baik. Tapi mau pakai idgham mimi juga boleh tadi. Mungkin udah terbiasa lebih mudah untuk ngeceknya. Silakan. Baik. Itu terkait dengan nama dari idgham mimi. Ya, terkait dengan nama dari idgham mimi. Ya, dan insya Allah ini cukup mudah ya. Lahum ma yasha. Jadi tinggal kita ucapkan sebagaimana mimnya bertasydid. Itu saja. Ya, baik. Nah, berikutnya beberapa kekeliruan ini yang perlu diminimalisir ketika mengucapkan idgham mimi. Ya, pertama sama ya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tidak menyempurnakan gunnah, tidak menyempurnakan gunnah. Ini gunnah ini yang pernah kita singgung juga urgen ya. Makanya kalau di dasar itu pembelajaran tentang gunnah dan apa? Mad ya. Mad gunnah itu yang paling inti dua itu ya. Pernah kita bahas ketika di awal itu. Jadi kalau mau membahas ya inti sebenarnya itu mad dan juga gunnah ya. Sehingga kalau dia di sana ada gunnah, ada masuk khaisum, kemudian kurang sempurna ya. Ini menjadikan sebuah lahan ya. Ya, kemudian yang berikutnya mengizharkan bacaan atau memberikan jeda, ini juga tidak pas ya. Ya, baik, namanya juga idgham ya, harus langsung dimasukkan. Jadi enggak kita mengucapkan lahum ma, langsung kita ucapkan lahum ma, nah, gitu ya. Jadi tidak terpisah. Baik, itu terkait dengan idgham syafawi. Nanti untuk yang lain-lain mungkin kita bisa diskusikan ya kalau mungkin ada yang belum jelas. Tapi memang simpel saja untuk yang sukun seperti itu ya. Baik, sehingga tidak terlalu malam juga. Kemudian berikutnya, Bu. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Ya, dan yang ketiga adalah izhar fil baqiyah, yaitu pada huruf sisanya. Ya, kalau huruf hijaiyah itu kan ada 29 ya. Huruf hijaiyah yang terucap itu ada 29. Nah, kemudian gugur alif. Berarti tinggal 28 ya. Nah, kemudian 28 ini kurangi 2 ya. Ya, sehingga yang dikatakan dengan izhar syafawi itu masih lebih banyak. Ya, masih lebih banyak ya persentase. Baik, kita langsung masuk ke izhar syafawi ya. Jadi dan yang ketiga adalah izhar fil baqiyah pada sisa hurufnya min ahrufin dari huruf-huruf yang sudah kita sebutkan yaitu huruf hijaiyah wasammiha syafwiyah. Nah, di sini langsung disebutkan namanya adalah izhar syafawi ya, dengan nama izhar syafawi. Kenapa dinamakan dengan izhar? Karena memang mim sukunnya dibaca dengan sempurna mim ya. Nah, kemudian dikatakan syafawi ya karena berkaitan dengan pengucapan ya pada bibir syafawi ya. Baik, jadi itu hukum yang ketiga adalah izhar syafawi ya. Bacanya simpel saja ya lahum azabun lahum ain ya. Dan seterusnya ya dari sisa-sisa huruf hijaiyah tadi. Dikurangi 3 ya. Dikurangi 3 9 kurang 3, 26. Masih banyak gitu, ya. Nah, jadi idhar syafawi juga banyak ditemukan di beberapa tempat, ya. Baik.
Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dengan idhar syafawi, ya, tentu yang pertama juga kita mengucapkannya tidak atau jangan tergesa-gesa ya. Ya, tapi kita ucapkan dengan sempurna. Ya, baik. Kemudian yang perlu dihindari juga adalah memantulkan mim. Gitu. Karena mimnya sudah kita ucapkan dengan sempurna, maka harus di apa namanya dipertegas tadi ya. Jadi jangan sampai mantul. Kalau mantul ya kelewat itu ya. Baik. Ya, yang berikutnya memberikan jeda antara mim dengan huruf setelahnya yang izhar itu. Ya, misalkan lahum azabun adim. Ya, jadi ada jeda, jadi ada saktah ya. Tidak seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di antara lahan juga mungkin langsung ya masuk ke bait berikutnya ya wahzar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi ya. Nah, wahzar lada wawin waspada terhadap apa namanya huruf ya waw kemudian juga wafa ya dan juga dengan huruf fa ya antakhtafi yaitu engkau menyamarkan bunyinya ya menyamarkan bunyinya kalau di sini ya kenapa kita harus berhati-hati terhadap waw dan fa karena memang terlalu dekat makhrajnya terlalu dekat makhrajnya ya. Baik, kemudian juga tadi dekat kemudian menjadi satu juga ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita mengucapkannya kurang hati-hati maka dia akan lari ke ikhfa ya banyak yang apa namanya membacanya itu ya jadi terlalu berlebihan gitu ya sehingga menimbulkan lahan-lahan tadi ya jadi cukup dibaca dengan biasa saja ya pada izhar syafawi ya naumakum subata ya. Kemudian walahum rizqun humri. Nah, seperti itu. Jadi izharnya jelas ya. Dibaca dengan jelas. Baik. Nah, ini harus dihindari ya. Ketika bertemu dengan huruf waw dan fa. Contohnya kalau bertemu dengan waw dan fa apa nih misalkan? Contohnya apa ya? Contohnya masih kalau yang di buku di kitab Ana masih ini. Ada yang bisa memberikan contoh misalkan? Kok jadi blank ya? Untuk ya mim bertemu dengan fa. Ada yang bisa memberikan contoh? Bu Nadia mungkin bisa diambil contohnya, Bu. Malah jadi enggak ketemu. Sebentar, Ustadz. Ya di Al-Fatihah ya, Bu ya. Bisa salah satunya. Nanti coba kalau yang fa di mana misalkan. Misalkan alaihim wa, nah, ya. Alaihim wa. Nah, itu banyak yang apa namanya tidak pas pengucapannya. Ya, baik sambil dicari contohnya, Bu. Silakan. Nanti kita selesai dari ini pembahasan kemudian langsung praktek, Bu. Silakan sambil disiapkan ya. Nah, misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ada ya. 'Alaihim wa him wa ada ya. Nah, itu harus hati-hati. Sempurnakan mimnya, jangan sampai kita terburu-buru mengucapkan wawunya. Ya. Him wa, jangan sampai alaihim wa him wa. Nah, itu kurang ya. Him wa kurang rapat ya. Kemudian keburu terbuka untuk mengucapkan wawunya.
Nah, seperti itu. Ini harus diperhatikan, harus kita hindari, ya. Karena dia terlalu dekat, sama-sama di bibir, ya. Kalau contoh dengan fa apa, Bu, contohnya? Wah, jadi lupa ya. Ada di situ? Ah, ya. Allazi hum fihi, ya, mukhtalifun. Ya, allazi hum fi. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Hum fi. Ya, jadi, itu yang perlu diperhatikan karena masih satu makhraj dan, ketika kita mengucapkan mim sukun tentu kita, eee, tasodum ya, kita benturkan. Nah, tapi ketika mengucapkan berharokat kita buka. Nah, maka harus kita sempurnakan dulu, tutup dulu, lah ya, hum hum, nah itu ya, alaihim alaihim, itu langsung ya. Nah, kemudian fa, fa, wa. Nah, gitu ya. Jadi tapi hati-hati juga jangan sampai terjadi jeda juga. Alaihim untuk menghindari. Memang betul sih, ya cuman sayangnya ada jeda. Ya, kalau di awal-awal untuk latihan enggak masalah, tapi kalau sudah masuk ke ayat ya diusahakan pas ya, sudah dilatih sebelumnya ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya itu mim bertemu dengan wa. Kemudian allazi hum fihi mukhtalifun. Ya, oke. Di sini saya tidak terlalu berpanjang lebar karena memang, lebih sederhana ya, lebih singkat pembahasan tentang mim sakinah dan insyaallah nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya dengan, lam sakinah dan insyaallah mudah-mudahan juga satu bab beres nanti di pertemuan berikutnya ya. Karena nanti persiapan untuk di bab mat yang agak panjang ya, agak mungkin bisa sampai berkali-kali. Nah, nanti kita fokuskan di situ. Sebagaimana yang pernah kita singgung di awal ya, bahwa ketika membahas tentang guna ya, kemudian berikutnya tentang mad ya, intinya ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ikhwas semuanya. Karena rasa sudah cukup jelas, semuanya sudah disampaikan, tapi barangkali tadi ada yang keliru atau koreksi juga boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau ingin menambah yang tadi? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya nanti kita langsung praktek saja ya. Bu Pujiles tadi mungkin sinyalnya kurang bagus ya Bu ya. Keluar masuk, keluar masuk. Oke, Ya, Assalamualaikum. ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Fentat, ini terkait mungkin di luar pembahasan, tapi sesuai contoh yang Ustadz tadi sebutkan tentang bacaan akhir ayat Al-Fatihah. Ya, tadi kan disebutkan dalam membaca walau ada yang ditebalkan dan juga ada yang tidak ditebalkan ketika bertemu dengan tasjid, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dhonnya panjang, start 6. Ya, Tat? Yang mananya? Yang dibahas yang mananya itu? Ya, yang pertama. Yang dotnya itu di dhol atau langsung saja nggak ada tasjidnya, Tat, yang pertama. Oh, itu. Nah, Ya, beda bahasan ya sebetulnya. ya, karena Ya, paling nanti kita singgung sedikit saja lah ya. nanti kita Sebenarnya tadi lebih fokusnya ke alaihim wa sebetulnya fokusnya. Oke. Kamu udah cukup satu lagi salah. Ya, berikutnya. Yang kedua terkait ini, kan tadi yang dotnya dibaca 6, kemudian yang terakhir dibaca hanya 2 saja. Itu bagaimana dalam ilmu qiraah? Sekarang Dibaca 6 yang mana itu? Yang dotnya. Do itu 6, kemudian yang lin itu hanya 2. Linnya hanya 2 rakaat aja. Oh. Lin itu hanya 2 rakaat aja yang linnya tadi. Okay. Oh, iya iya. Ya, itu mah lebih ke mat ya sebetulnya nanti ya. Oke. Berarti nggak ada yang ke mim ya ini ya. Oke. Baik, ya tadi kalau nyinggung itu sedikit nggak apa-apa lah. Oke.
Jadi kalau dolin ya di situ ada bahasa naber ya istilahnya ya. Ya, mungkin itu yang dimaksud mungkin Ustaz ya. Jadi dolin gitu ya. Ya, jadi itu berkaitan dengan naber. Ya, tapi nanti ada tempatnya sendiri Ustaz ya. Nah, baik berkaitan dengan tebal tipisnya itu nanti memang lebih ke sifat ya nanti ya. Nah, seperti itu kemudian juga naber juga ya ada pembahasan tersendiri juga sebetulnya ya. Tapi kita tidak singgung sekarang ya. Kemudian juga berkaitan dengan yang tadi dotnya 6, kemudian linnya 2, ya 2 karena emang arid lisukun Ustaz ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, enggak masalah. Tidak masalah itu linnya mau 2 ya. Tapi ya idealnya harus arid lisukun sebelumnya juga 2 gitu, idealnya ya. Nah, seperti itu. Maka linnya 2. Nah, kalau sebelumnya pakai 4 ya usahakan 4 juga ya. Bolin gitu ya. Oke. Ya, karena itu bukan bahasan kita saat ini, kita tidak terlalu bahas secara luas ya. Baik, ada yang lain yang berkaitan dengan mim sukun? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait ini Ustaz, cara membaca mim ketemu ba tadi kan ada tarkul furja sama intibak ya. Cuma saya mendapati beberapa pernah dapat juga di itbak pun dibagi 2 ya Ustaz ya. Ada bilakas sama ma'akas. Oh, iya. Apakah itu termasuk masuk ada teori seperti itu juga Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Baik, memang di sebagian kitab bila kas dengan kas ya. Tapi kalau secara praktek sih sebenarnya hampir mirip aja Ustaz sebetulnya. Ya. Ya, intinya memang intibak ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu rapat gitu ya ketika menutup gitu ya, tidak terlalu kuat gitu ya. Nah, itu hampir sama Ustaz kalau secara praktek. Ya itu kalau teori bolehlah silakan ya. Oh, teorinya terbagi menjadi berapa ya, terbagi menjadi 2 seperti tadi dijelaskan. Ya silakan enggak masalah. Tapi memang kalau secara prakteknya sama, intibak sama ya. Ya, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani Ustaz. yang menyebut intibak hanya satu saja ya. Nah, jadi simpel kok. Jadi nggak terlalu detail sehingga menimbulkan perbedaan yang begitu jauh gitu tidak ya. Seperti itu. Jadi cukup furjah atau intibak karena itu yang populer cuma itu saja sebetulnya ya. Baik. Ya. Sedikit tambahan aja tadi ya, nggak apa-apa. Baik. Sudah cukup jelas, Ustaz? Sudah Ustaz, syukran Ustaz. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada nanti langsung praktek ya. Diharapkan yang berkaitan aja ya. Kalau nyinggung yang lain ya nanti di babnya mungkin biar lebih pas. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita langsung praktek ya. Bu Nadia sudah disiapkan, Bu? Izhar syafawi ikhfa syafawi cuma sedikit ya Bu contohnya Bu ya. Iya Ustadz. Itu Idgham Mimi malah cuma 1. Nggak ada contoh lain lagi ya. Baik. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita coba praktekkan ya. Nanti digeser-geser aja Bu berarti Bu. Setelah ikhfa syafawi, Idgham Mimi, kemudian izhar. Kita coba semuanya ya. Ada berapa nih? Ada 13 ya. Ustaz Prasetyo ini dulu ya. Mustami dulu. Baik. Kita mulai dari siapa nih? Ya Bu Murni aja dulu deh. Bu Murni silakan Bu. Ya, yang Ifa Syafawi Ustaz. Ya, satu aja. Silakan pilih. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya. Dengan intibak syafatain. Oke. Kemudian Bu Nadia silakan lanjutannya Bu.
Ya Ustaz, bawahnya ya Ustaz. Ya, lanjut aja. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian berikutnya Bu Alfiah Rasiani. Silakan Bu. Iya, Ustaz. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Coba diulang lagi, Bu. Agak-agak santai di ininya. Mim idgham miminya ya. Coba ulang lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke. Langsung diidghamkan ya. Selanjutnya Arzita, silakan Arzita baca. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, Izhar masih muda ya. Kemudian Sadiman silakan. Halo Sadiman. Masih bersama kita? Ya, sepertinya sedang tidak menyimak ya Sadiman ya. Baik, Bu Fahimah, silakan. Ya Ustaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hanya rada ke hai. Coba diulang lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya Ustaz. Jangan balik hai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Faridah, silakan selanjutnya. Aliyahum Enggak kedengar ya, Bu ya? Bisa diulang lagi, Bu? Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabaraq. Ya. Enggak tahu sinyal di Ana atau di sana, Bu ya. Nah, suaranya kok agak ini. Tapi pasti tadi udah kedengar di yang apa namanya Izhar Syafawi ya. Baik. Selanjutnya Ustaz Imam Sayuti silakan. Ustaz dari innaladina ya. Nah. Ya, silakan. Nah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Tadi anak enggak terlalu kedengar Ustaz izharnya. Coba bisa diulang sekali lagi. Baik. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Ya kebetulan kalau pas lagi di akhir tahu kayak putus-putus suaranya. Ya coba sekali lagi Ustaz. Apa sinyalnya mungkin lagi kurang bagus ya. Coba sekali lagi. Nah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Ya, udah cukup lah ya. Nah, cukup. Yang penting pas lahum jannatnya yang kedengeran. Tadi berkali-kali nggak kedengeran. Oke. Yang selanjutnya barakallahu fiik tadi. Ustaz Imam. Ya Ustaz
Ustadz Muhammad Rizal, silakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, diulang sekali lagi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Oke, barokah. Nabila ya, silakan Nabila. Nabila masih bersama kita? Naam Ustadz. Ya. Ulaika hum khairul bariyah. Kemudian berikutnya setelah kita enggak? Ya, Bu Suci. Silakan Bu Suci. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum di jangan terlalu nahan lama ya, Bu. Coba diulang lagi. Lakum dinukum waliyadin. Pokoknya antara nahan lama juga tidak, kemudian terlalu cepat juga tidak, sehingga tidak sempurna ya. Nah, sedang aja, standar aja. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, di situ kan ada waw ya. Baik, Bu Suci sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Selanjutnya Bu Subani. Silakan Bu. Ustazah Subani. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Sekali lagi Bu. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Baik. Barakallahu fiik. Kita coba satu kali lagi ya. Nah, contohnya juga masih banyak ya Bu Nadia. Contohnya. Baik, Bu Murni, kita ulang lagi Bu. Silakan Bu. Bukan diulang ya, maksudnya lanjutannya. Ya, silakan. Halo, Bu Murni. Maaf Ustadz, lupa mute. Famah. Oh, tadi udah baca ya, tapi di mute. Ustadz. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Halo? Ya. Jelas Ustadz? Jelas Bu, udah terdengar tadi Bu. Ya. Bu Nadia lanjutannya. Faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Halo? Ya, sudah cukup Bu. Kemudian yang berikutnya Bu Alfiah. Baca lagi Bu, silakan. Lanjutannya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ada lagi, itu mem bertemu dengan fa. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Kemudian Arzita, silakan.
Alam naj'al lahu 'ainain. Sudah habis Bu Nadia? Nggak ada lagi? Habis Ustadz. Habis. Balik ke atas lagi bisa Ustadz. Boleh, biar kebagian 2 kali semuanya deh ya. Iya. Ustadz Diman, sudah nyimak lagi? Halo Ustadz Diman? Ya, sepertinya masih sibuk ya beliau ya. Oke. Masih sibuk dengan kegiatan yang lain. Oke. Ya, Bu Fahimah silakan Bu. Baca lagi. Ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Oke. Kemudian selanjutnya Bu Farida ya. Bu. Ya. Tadi Bu Fahimah ya tadi ya. Ya, sekarang Bu Farida silakan. Tarmihim bihijaratin Enggak kedengar ya Bu ya? Diulang ya Ustaz. Tarmihim bihijaratin Tanya jangan ikutan tebal ya. Jangan taru mi. tarmihim bihijaratin Ya, mungkin sinyalnya lagi kurang bagus juga Bu ya. Terkadang sayup-sayup juga kadang-kadang. Oke, tapi sudah cukup tadi. Tarmihim bi. Ya, selanjutnya Satimam Sayuti, silakan. Baca lagi. 6. Alladzi at'amahum. Sama ya Mas ya? Ya, Tat? Ya, Tat? Ya. Bacanya beda ya tadi? Yang Bacanya mana? sama nggak tadi? Beda. Yang contohnya sama nggak? Ya? Oh, udah beda. Tadi yang innal ladzina ya? Ya, 6. Baik. Sekarang alladzi, ya silakan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ustaz? Sekali lagi, Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Barakallahu fiik. Terus selanjutnya Muhammad Rizal ya. Silakan, Ustaz. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Oke. Berikutnya Nabila. Nah, Ustaz. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Kemudian Bu Suci, silakan. Aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabraq. Ya. Barakallahu fiik. Terakhir Saudara Subani, Bu Subani silakan Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Kayak ada yang kurang. Coba diulang lagi Bu. Agak putus-putus suaranya.
Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Pendek ya Ustaz ya? Oh pendek sih Bu. Nah ini nanya pendek Ustaz. Jannat. Biasanya panjang ya? Biasanya Iya. panjang kan ya? Iya. Nah, panjangin aja Bu. Alifnya Kalau nggak di Al-Quran kelihatan. apa panjang? Nah, ini harusnya kelihatan. Oh gitu. Oh iya, Ya, harus di zoom berapa persen itu? Ya baik Ustaz. Ya, baca panjang aja Bu. Silakan diulangi lagi. Baik. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Ya. Sepertinya cukup dulu. Ya. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Sampai ya sebelum jam 9.30. Sudah jelas ya insya Allah ya. Jadi ada pembahasan kali ini, ya ada 3 hukum yang kita bahas berkaitan dengan mim sukun ya, yaitu ikhfa syafawi, idgham syafawi atau lebih populer dengan idgham mimi, kemudian izhar syafawi. Ya sama ya. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Ya. Baik. Jadi biar lebih enak, sama-sama syafawi semuanya ya, mim sukun. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, barangkali kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan nanti ada yang masih belum dipahami apa yang sudah kita bahas, kita pelajari, silakan ditanyakan kembali di pertemuan berikutnya. Ya. Kalau yang belum kita bahas, ya diminimalisir aja dulu ya. Nah, kecuali urgent banget ya mungkin bisa lah ya. Di kesempatan yang lain mungkin atau dikumpulkan dulu saja. Baik, kita cukupkan pertemuan kita kali ini ya. Semoga memberikan faedah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang keliru dalam penyampaian tadi barangkali atau ada yang kurang pas, maka itu datangnya dari diri Anda pribadi dan juga dari syaitan. Dan Anda istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Anda ketahui ataupun yang tidak Anda ketahui. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.